Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bertemu lagi di mata pelajaran fikih. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang haid, nifas, dan istihadah. Tujuannya agar anak-anak mampu memahami perbedaan darah haid, nifas, dan istihadah. Karena bab ini sangat kuat hubungannya dengan sholat, puasa, dan ibadah yang lainnya. Haid, nifas, dan istihadah tidak hanya wajib dipelajari oleh wanita saja, tetapi juga sangat penting dipelajari oleh laki-laki. Karena laki-lakilah yang bertanggung jawab mengajari istri dan anaknya tentang agama. Maka dari itu, mari kita pelajari bersama-sama. Pembahasan kita yang pertama adalah haid. Menurut bahasa, haid adalah sesuatu yang mengalir. Sedangkan menurut istilah syara atau hukum Islam, haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan yang sudah balik dalam keadaan sehat. Darah haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, keguguran, atau melahirkan. Darah haid tersebut keluarnya bisa sedikit berbeda waktu sesuai kondisi, lingkungan, dan iklimnya, sehingga terjadi perbedaan antara satu perempuan dengan perempuan yang lainnya. Ulama berpendapat haid tidak akan terjadi sebelum anak perempuan memasuki usia 9 tahun atau 8 tahun 11 bulan menurut tahun Qamariyah atau Hijriyah. Darah haid normalnya keluar pada setiap 1 bulan sekali, sampai seorang sudah tidak mengalami masa haid lagi atau disebut menopause. Menurut para ulama, masa haid paling sedikit adalah 1 hari 1 malam, dan umumnya atau masa sedangnya adalah 5 hari 5 malam, dan yang paling lama 15 hari 15 malam. Sedangkan masa suci paling sedikit adalah 15 hari 15 malam. Jenis warna haid adalah merah kehitaman, sebagaimana hadis Urwah bin Zubair berkata, Fatimah binti Abi Hubais bercerita kalau dia mengeluarkan darah penyakit atau istihadah. Nabi SAW bersabda kepadanya, kalau itu darah haid, warnanya merah kehitaman. Bila demikian halnya, berhentilah kamu sholat. Tapi kalau tidak demikian, berwudulah lalu sholat, karena itu hanyalah gangguan otot. Hadis riwayat Abu Daud. Hal-hal yang dilarang ketika haid yang pertama adalah sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah. Yang kedua, puasa, baik puasa wajib maupun puasa sunnah, namun wajib mengqadha atau mengganti puasa wajib setelah selesai haid. Yang ketiga, berdiam di masjid atau iktikaf, namun bila hanya melintas masih diperbolehkan asalkan tidak akan mengotori masjid. Yang keempat, membawa dan membaca Al-Quran. Yang kelima, tawaf atau keliling Ka'bah, baik tawaf wajib maupun tawaf sunnah. Masuk dalam kategori jenis hadas apakah haid itu? Mari kita bahas terlebih dahulu mengenai hadas. Hadas dibagi menjadi 2, yaitu hadas besar dan hadas kecil. Hadas besar adalah hadas yang harus disucikan dengan cara mandi. Sedangkan hadas kecil adalah hadas yang dapat disucikan dengan cara berwudu atau tayamum saja. Jadi, haid merupakan jenis hadas besar.
Karena untuk dapat melaksanakan ibadah seperti sholat, puasa, dan lain-lain, perempuan harus mandi besar terlebih dahulu setelah selesai haid. Pembahasan kita yang kedua adalah nifas. Nifas adalah darah yang keluar disebabkan oleh kelahiran anak. Hukum yang berlaku pada nifas adalah sama seperti hukum haid, baik mengenai hal-hal yang diperbolehkan, diharamkan, diwajibkan, maupun dihapuskan. Karena nifas adalah darah haid yang tertahan karena proses kehamilan. Jadi, hal-hal yang dilarang ketika nifas sama dengan hal-hal yang dilarang ketika haid. Begitupun dengan jenis hadas dan warna darahnya. Sebagaimana disebut dalam kitab Safinatun Najah maupun Fathul Qori bil Mujib, umumnya darah nifas keluar selama 40 hari. Paling sedikitnya adalah 1 tetes dan paling banyak adalah 60 hari. Pembahasan kita yang ketiga adalah istihadah. Darah istihadah disebut juga darah penyakit. Menurut matan dalam kitab Takrib, darah istihadah ini adalah darah yang keluar di luar masa rutin haid, serta bukan disebabkan setelah melahirkan. Contoh 1. Fatimah berumur 7 tahun. Tiba-tiba ia mengeluarkan darah, maka darah itu disebut darah istihadah. Darah yang keluar tersebut belum dikategorikan dalam haid, karena umur minimal perempuan memasuki masa haid adalah 9 tahun. Contoh yang kedua. Pada tanggal 2-9 Fatimah mengeluarkan darah. Tanggal 10 ia bersuci kemudian beribadah karena darahnya sudah berhenti. Tanggal 23-26 Fatimah mengeluarkan darah lagi. Maka disebut darah apa saja itu? Mari kita jawab. Tanggal 2-9 disebut darah haid atau disebut juga masa haid. Tanggal 10 sampai tanggal 22 adalah masa suci. Tanggal 23 dan 24 adalah darah istihadah. Tanggal 25 dan 26 adalah darah haid. Coba kita hitung bersama. Dari tanggal 10 sampai tanggal 22 berjumlah 13 hari. Padahal paling sedikit masa suci adalah 15 hari. Batasnya berada di antara tanggal 24 dan 25. Jadi, darah tanggal 23 dan 24 adalah istihadah karena masih dalam masa suci. Sedangkan tanggal 25 dan 26 sudah haid karena sudah melewati masa suci, jadi disebut darah haid. Perempuan yang mengeluarkan darah istihadah tetap memiliki kewajiban untuk berpuasa, sholat, tawaf, atau memegang mushaf. Ia berstatus sebagaimana orang berhadas kecil. Darah istihadah tidak mempunyai batas minimal atau maksimal. Sedangkan untuk warna darah istihadah adalah merah segar. Istihadah tidak ada larangan beribadah seperti haid atau nifas. Sebagaimana orang suci, maka perempuan yang sedang mengalami istihadah harus melaksanakan ibadah wajib seperti sholat, berpuasa, tawaf, dan lain-lain. Lalu, bagaimana cara melakukan ibadah sementara dia masih membawa najis yaitu darah? Caranya cukup membersihkan badan yang terkena najis, kemudian bersuci,
Bersuci di sini yang dimaksud adalah wudhu, kemudian melaksanakan ibadah. Jadi, tidak perlu mandi besar atau mandi wajib terlebih dahulu. Perempuan yang sedang mengalami haid atau nifas tetap bisa beribadah, contohnya mendengarkan murotal, berbanyak zikir, memberi sedekah, memberi makan orang yang puasa, membaca buku ilmu, datang ke majelis ilmu, dan yang lain sebagainya. Dari pembelajaran haid, nifas, dan istihadah pada hari ini, maka kita dapat mengambil hikmahnya, yaitu yang pertama, mematuhi perintah Allah dan Rasul-Nya. Yang kedua, menjaga dan memelihara kesehatan. Yang ketiga, berperilaku hidup bersih dan suci. Yang keempat, dapat membedakan darah haid, nifas, dan istihadah. Demikian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Perlu diketahui bahwa ketika sudah keluar darah haid pada perempuan, semua kewajiban ibadah tidak boleh ditinggalkan, karena haid menandakan seorang perempuan sudah balik. Dan perlu diketahui, kebersihan adalah sebagian dari iman. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyukai orang-orang yang bersih ketika menghadapnya. Semoga kita semua diberi kesehatan dan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ingat selalu belajar, sholat, ngaji, doakan kedua orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.